Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini teman-teman kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang bab selanjutnya dari buku Skaum nih teman-teman. Sebelum itu saya perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Lutfi, NIM 180150136, kelas A3, mata kuliah Medan Elektromagnetik. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 13 nih teman-teman. Bab 13 ini berisi tentang persamaan Maxwell dan syarat-syarat batas. Nah, di bab 13 ini ada subbab yang terdiri dari pendahuluan, syarat-syarat batas medan magnetik, lembaran arus di perbatasan, rangkuman syarat-syarat batas, persamaan Maxwell, dan terakhir. Nah, langsung saja yang pertama ke pendahuluan. Dalam bab 13, kita telah membahas medan-medan berubah yang memperkenalkan rapat arus perpindahan JD dan juga hukum Faraday. Dalam bab ini, persamaan yang sama tadi ditambah dengan beberapa lain yang diperoleh lebih awal akan dikelompokkan secara bersama, membentuk suatu himpunan yang dikenal sebagai persamaan Maxwell. Nah, kemudian masuk ke syarat-syarat batas medan magnetik. Pada gambar diperlihatkan permukaan batas yang memisahkan bahan L dengan mu r tau 1 dari bahan 2 dengan tau 2 dan mu r2. Sifat B dapat ditentukan memakai silinder tegak kecil yang ditempatkan di perbatasan seperti terlihat di gambar tersebut, karena garis-garis fluks sinambung. Nah, ini dimana rumusnya itu integral kontrol B kali ds sama dengan integral batas bawah T dikali B1 dikali ds ditambah integral batas bawah C silinder C dikali B kali ds ditambah integral batas bawah kedua B2 dikali ds2 sama dengan 0. Nah, ini gambar 13,2-nya ya teman-teman. Nah, jika kedua bidang didekatkan satu sama lain, maka luas lubang silinder akan mendekati 0. Nah, rumusnya integral batas bawah 1 B1 kali ds1 tambah integral batas bawah 2 B2 kali ds2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya syarat batas medan magnetik. Perubahan H ketika melalui perbatasan dapat kita peroleh dengan aplikasi hukum Ampere sekitar suatu lintasan persegi panjang. Nah, di mana 0 sama dengan integral kontrol HDI sampai HCI delta L1 sampai HL2 delta L2. HL1 sama dengan HL2 ya teman-teman. Jadi, yang tangensial mempunyai proyeksi yang sama pada kedua sisi persegi panjang. Itu karena persegi panjang dapat diputar 90 derajat dan argumen ini diulang, akibatnya adalah HT1 sama dengan HT2. Nah, ini sama Nah, kemudian mendapatkan diskontinuitas sebesar K0 bagi komponen tangensial ini diungkapkan dengan rumus vektor. Nah, komponen tangensial H kontinu pada permukaan batas yang beban arus hubungan tan theta 1 dibagi tan theta 2 sama dengan mu r2 dibagi mu r1. Nah, masuk ke lembaran arus di perbatasan. Gambar di bawah ini menunjukkan suatu lembaran arus yang serba sama. Dalam sistem koordinat yang dipakai di sana, K sama dengan K0, AY dan kedudukannya adalah pada bidang batas X sama dengan 0. Dari daerah 1 dan 2, medan magnetik
yang ditimbulkan lembaran arus adalah H1 sama dengan setengah K sama dengan AN AN1 sama dengan K0 AZ. H2 aksen sama dengan setengah K AN2 sama dengan setengah K0 dikali dengan minus AZ. Komponen tangensial akan kontinu pada perbatasan. Medan resultannya sama dengan H sama dengan H aksen ditambah H aksen 2. Kemudian mendapatkan diskontinuitas sebesar K0 bagi komponen tangensialnya. Ini diungkapkan dengan rumus vektor H1 kurang H2 dikali AN12 sama dengan K. Nah, di mana AN12 adalah vektor satuan normal dari daerah 1 ke daerah 2. Nah, hubungan vektor ini bebas dari pilihan sistem koordinat. Lebih jauh lagi, ia juga berlaku bagi lembaran arus yang tak serba sama, dalam hal mana K adalah rapat arus pada titik perbatasan yang ditinjau. Nah, kemudian masuk ke rangkuman syarat-syarat batas. Hubungan bagi E dan D pada perbatasan dua elektrik bersama-sama dengan hubungan-hubungan bagi H dan B. Nah, di mana ini adalah medan magnetik dan ini adalah medan listrik. Field ini artinya medannya teman-teman BN1 sama dengan BN2. Nah, kalau di elektriknya, medan elektriknya DN1 sama dengan 2. Nah, HT1 sama dengan HT2 itu untuk beban bebas arus. H1 kurang H2 kali AN12 sama dengan K itu untuk dengan lembaran arus. Nah, tan theta 1 dibagi tan theta 2 sama dengan mu R2 dibagi mu R1 itu untuk bebas arus juga. Nah, kemudian ini ET1 sama dengan ET2 dan tan theta 1 sama dibagi tan theta 2 sama dengan R2 dibagi R1 untuk bebas muatan. Nah, hubungan-hubungan ini diturunkan untuk kondisi statis. Namun dalam bab 14 ini akan terlihat bahwa juga berlaku bagi medan-medan yang berubah dengan waktu, teman-teman. Nah, kita masuk ke persamaan-persamaan Maxwell. Nah, suatu medan E dapat ditemukan tanpa medan H. Misalnya dalam hal kapasitor bermuatan Q, begitu pula penghantarnya yang dilalui arus I, membentuk medan H tanpa medan E. Nah, tapi untuk medan-medan yang berubah dengan waktu H tak mungkin ada tanpa medan E. Demikian pula E tak mungkin ada kehadiran tanpa H yang berkaitan. Walaupun cukup banyak informasi yang berguna dapat kita peroleh dari teori medan statistik ini, namun hanyalah dengan medan yang berubah dengan waktu nilai sepenuhnya dari medan elektromagnetik yang tidak dapat didemonstrasikan, teman-teman. Nah, persamaan Maxwell seperti yang di bawah ini diboleh adanya muatan arus dan konduksi dalam suatu daerah. Nah, ini tabel persamaan Maxwell untuk set umum ya, teman-teman. Yang pertama itu bentuk titik. Point form ini artinya bentuk titik. Nah, integral form ini artinya bentuk integral. Nah, del cross H sama dengan JC dibagi do D dibagi do T. Sama dengan integral kontrol H kali DI dibagi integral batas bawah S kali hasilnya dengan JC kali JC dengan J integral batas bawah S JC tambah do D dibagi do T dikali DS. Ini untuk hukum ampere ya, teman-teman. Ampere law ini, law itu artinya hukum. Nah, del cross E sama dengan do minus do B dibagi do T. Nah, untuk bentuk integralnya, integral kontrol E kali do DI sama dengan integral batas bawah S do minus do B dibagi do T dikali DS. Nah, ini untuk hukum Faraday dan S-nya itu tetap ya, teman-teman. Nah, del kali do D sama dengan rho. Untuk bentuk integralnya, integral kontrol D kali DS sama dengan integral batas bawah U rho kali dV. Ini untuk hukum Gauss ya, teman-teman.
Nah, del kali B sama dengan 0. Integral kontrol batas bawah S B kali ds sama dengan 0. Ini untuk tak adanya monopol magnetik, teman-teman. Patut dicatat bahwa bentuk titik dan bentuk integral dari kedua persamaan pertama adalah ekuivalen menurut teorema divergensi, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke tabel persamaan Maxwell setengah ruang bebas, set ruang bebas. Nah, di mana persamaan Maxwell set ruang bebas ini yang pertama bentuk titik, point form artinya bentuk titik, integral form itu artinya bentuk integral. Nah, del cross H sama dengan do D dibagi do T. Nah, integral kontrol H kali DI sama dengan integral batas bawah S do D dibagi do T dikali DS. Terus del cross E sama dengan minus do B dibagi do T sama bentuk integralnya. Integral kontrol E kali DI sama dengan integral batas bawah S minus dot B dibagi dot T dikali ds. Del dikali D sama dengan 0. Integral kontrol batas bawah S D kali ds sama dengan 0. Del dikali B sama dengan 0. Integral batas bawah S kali B kali ds sama dengan 0. Nah, ini dia teman-teman persamaan Maxwell ruang bebas. Nah, langsung saja yang terakhir kita bahas soal dan pembahasan yang ada di bab 13 nih. Nah, kita ambil soal 13.4. Dalam daerah I yang didefinisikan oleh Z lebih kecil dari 0, mu R1 sama dengan 3 dan H1 sama dengan 1 per mu 0 kali 0,2 AX tambah 0,5 AY tambah 1,0 AZ. Satuan itu ampere per meter. Nah, yang ditanya itu tetapkan H2 jika diketahui theta 2 sama dengan 45 derajat. Nah, langsung saja cos A1 sama dengan H1 dikali AZ dibagi H. Nah, sama dengan 0,88. Maka theta 1 sama dengan 61,7 derajat. Dan selanjutnya tan 61,76 derajat dibagi tan 45 derajat. Nah, sama dengan atau hasilnya mu R kuadrat mu R2 dibagi 3 atau mu R2 sama dengan 5,57. Dari kontinuitas komponen normal B, mu1 dan H1 kali H1 sama dengan mu2 kali H2 sehingga hasil H2 sama dengan 1 per mu 0 kali 0,2 AX tambah 0,5 AY ditambah mu R1 dibagi mu R2 AZ sama dengan 1 per mu 0 0,2 AX tambah 0,5 AY tambah 1,0 AZ. Satuannya ampere per meter. Ini ya teman-teman penyelesaiannya. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.